wa ta'ala. Syukur alhamdulillah kehadirat Allah azza wa jalla, di mana kami pada malam ini bisa hadir dalam acara Safari Ramadan yang diselenggarakan oleh MWC NU Muncar, dan kami di sini hadir diutus oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama yang diamanati untuk menjadi pengurus caretaker PCNU Banyuwangi. Para hadirin PBNU, kami menyampaikan salam dari Ketua Umum PBNU dan juga Rais Am PBNU bahwa PCNU Banyuwangi ini harus tetap berjalan sebagaimana biasa. Kegiatan-kegiatan lembaga, kegiatan-kegiatan MBC, kegiatan-kegiatan ranting itu supaya berjalan sebagaimana biasa sesuai dengan aturan yang ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta peraturan perkumpulan Nahdlatul Ulama. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kula niki medunten nggih boten saged jawi. Teng mriki niki jawi nggih. Nggih, mugi-mugi yang kumpul di sini baik bapak-bapak, ibu-ibu diparingi panjang umur, murah rezeki, hajatnya dikabulkan oleh Allah, dan kita semua memperoleh syafaat Rasulullah, barakah dari para muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, para ulama, para salihin. Mudah-mudahan barakahnya mengalir kepada kita semua. Amin. Para hadirin yang dimuliakan Allah, yang menjadi moderator niki Bapak Ibu niki senior kula teng pondok. Nah, niki Al Ustad Suratmu namanya. Tadi kula niki alumni saking pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Nah, kalau di NU itu hanya amanat. Apakah ini DPB, apakah ini DPW, apakah ini DPC, sampai di tingkat anak ranting niki sakjane sami. Sama-sama ingin bagaimana ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah niki tetap bertahan dan tetap berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Para hadirin ingkang kula mulyakaken, dulu waktu saya mondok, saya masih ingat betul. Sebab ketika Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin cerita tentang Nahdlatul Ulama, tentang bagaimana berdirinya Nahdlatul Ulama, dan beliau menyampaikan tentang ayat di dalam surat Thaha, kula niki ada di dekat almarhum Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Jadi kalau dari sisi sanad hadis niki pun mutawatir tentang bagaimana ayat beliau ketika menyampaikan tongkat kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari dari Mbah Khalil Bangkalan. Ayatnya adalah wa ma tilka biyaminika ya Musa qala hiya 'asa atawakkau 'alaiha wa akhushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra qala alqiha ya Musa fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a qala khudha wa la taqab sanu'iduha sirataha al-ula
wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda min ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatinal kubra. Insyaallah bapak-bapak, waktu Kiai As'ad, karena saya waktu itu masih SMP Pak Camat, ketika Kiai As'ad itu membaca ayat ini, dilalai kula niki langsung hafal. Kula sowan teng kiai-kiai, nopo makna dari ayat ini kiai? Datang ke mufassir-mufassir. Apa filosofi dari ayat ini? Ayat ini maknanya, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tanganmu wahai Nabi Musa? Qala hiya asai. Jawabnya Nabi Musa, ini tongkatku. Atawakkau 'alaiha. Nah ini, saya berpegangan dengan tongkat ini, kata Nabi Musa. Artinya Nahdlatul Ulama ini akan menjadi pegangan. Karena apa? Di situ ada dinul Islam. Di situ ada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Di situ ada akidah. Di situ ada syariah. Di situ ada akhlak. Inilah yang akan diperjuangkan oleh ulama-ulama Nahdlatul Ulama di tengah-tengah masyarakat. Mugi-mugi kula kali jenengan dados pengikutnya para ulama. Kalau ikut ulama pasti warathatul anbiya adalah ulama, berarti mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, ketika tahun 99 saya pulang dari pondok 98, 99, tahu-tahu saya diamanati menjadi sekretaris PCNU Jember. Tahun 2002 ketika ada bom Bali, jadi stigma Islam di Indonesia itu risak di Eropa. Orang memandang bahwa Islam di Indonesia ini kata teroris, banyak yang suka membunuh dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya termasuk orang yang diutus ke Inggris, ada di Macfield Institute of Higher Education. Kita diminta untuk pidato hampir seluruh jazirah yang ada di Inggris, baik itu di Oxford University, di perguruan tinggi, baik itu di Birmingham University, Leicester University, dan juga di berbagai daerah. Inggris minta penjelasan tentang Islam ahli sunnah wal jamaah, terutama Nahdlatul Ulama. Akhirnya apa para hadirin? Ternyata negara-negara di Eropa, termasuk Inggris, ini menerima tentang ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah ala Nahdlatul Ulama. Karena di situ ada tawassud, ada i'tidal, ada tawazun, penuh dengan toleransi. Artinya para hadirin, Nahdlatul Ulama niki boten enten teng Banyuwangi saja. Jadi bukan hanya ada di seluruh Indonesia. Kebetulan kula niki alhamdulillah pernah menjadi sekprinya Kiai Haji Hashim Muzadi ketika beliau menjabat sebagai Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Jadi diajak ke luar negeri, keliling, ya, termasuk di daerah Timur Tengah, termasuk di daerah Asia. Kenapa Nahdlatul Ulama ini ada di berbagai daerah di dunia dan itu diterima baik oleh Islam yang ada di sana, baik oleh non-muslim yang ada di sana, baik oleh pemerintahan yang ada di negara-negara belahan dunia. Yang paling menakjubkan niki, kalau cerita niki kita harus senang, bangga kepada kebesaran Nahdlatul Ulama.
Bapak-bapak mungkin masih ingat ketika Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur baik-baikan dengan Israel, sampai mendirikan Yayasan Simon Peres. Kiai-kiai banyak yang mengkritik juga, banyak tokoh-tokoh Islam yang mengkritik. Saya setelah jadi pengurus Lazisnu PBNU, ketika masyarakat Palestina butuh uluran tangan, butuh bantuan karena diserang terus oleh Israel, satu-satunya organisasi yang sangat diterima oleh Israel untuk membawa bantuan saat ini adalah Lazisnu, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Ini kehebatannya, Bapak-bapak. Belum tentu loh masih polisi, masih tentara datang ke sana. Israel itu wonten tiang langsung ditembak, Pak. Tapi kalau sudah berbaju Nahdlatul Ulama untuk membantu kemanusiaan, welcome, please, hada Nahdlatul Ulama, faddal, faddal. Ya Allah, ternyata apa yang dilakukan oleh waliullah dulu itu baru sekarang dirasakan. Kalau tidak baik-baik Gus Dur, kalau tidak baik-baik pimpinan Nahdlatul Ulama, membawa citra Nahdlatul Ulama ke dunia internasional, pasti diserang, pasti ditolak. Maka di kalau kalian jenengan niki, monggo di NU niki bapak-bapak, ibu-ibu, ojo niat ngurusi NU. Kalau niki santrinya Mbah Muhyidd Muzadi, kalau niki awakmu lek nang NU niki kudu niat dandani awak, memperbaiki diri, minta nasihat kepada kiai, minta nasihat kepada ustadz, kepada orang-orang yang ahli agama di bidang ahli sunnah wal jamaah. Ojo minta nasihat kepada ustadz-ustadz yang keras selalu ngajak perang niku boten, nggih. Hati-hati, karena sekarang ini juga banyak orang mengatakan dirinya ahli sunnah wal jamaah tapi maulidan disyirikan, tahlilan disyirikan dan lain sebagainya. Bukan itu. Tapi thariqah kita adalah thariqah ajaran ahli sunnah wal jamaah an-Nahdliyah. Inilah para hadirin, sehingga ayat tadi atawakkau 'alaiha, saya berpegangan dengan tongkat ini, artinya Nahdlatul Ulama niki pasti akan dijadikan pegangan baik di dalam beragama, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu para hadirin, monggo kalau kalian jenengan niki wes melok nopo sing menjadi nasihat kiai. Saya pernah ke Thailand, Pak. Mungkin orang yang pernah, teman-teman yang pernah ke Thailand, ke Pattaya itu, di sana itu banyak orang cantik, tapi belum tentu itu perempuan, laki-laki. Bu, nggih, hati-hati. Lek teng Thailand, lek teng Pattaya niku banyak orang cantik tapi laki-laki. Jadi banyak orang itu senang perempuan, senang kepada perempuan, laki-laki senang kepada laki-laki. Duh, sosa di kemudian ring baturan. Payamun kiai kan kirek lerekan si araja boleh. Yes. Niki, nah saya akhirnya karena saya diminta untuk ceramah di Thailand, untuk ke masjid, saya tanya kepada pengurus takmir. Pengurus takmir, kenapa sih kok di Pattaya ini banyak LGBT? LGBT niku nggih pun niku, yang perempuan seneng kepada perempuan, yang laki-laki seneng kepada laki-laki, ngoten. Jadi kalau nikah boten dados anak, ngoten. Saya tanya ke takmir masjid yang ada di sana, kenapa kok seperti itu? Begini Kiai, katanya. Masyarakat sini ini kalau masih tingkat SD itu bajunya di bawah lutut, artinya masih satrul aurah lah ya gitu.
Tapi menginjak SMP itu sudah naik ke atas lutut. SMA, aduh, tambah naik lagi ya. Mahasiswa kuliah pas abang kang cepon yang telanjang tengah niku. Akhirnya nopo Allah menguji kepada mereka, lalu laki-laki tidak senang kepada perempuan, perempuan pun tidak senang kepada laki-laki. Eman tak eman. Yok nopo lek panjenengan diuji kados ngeten mbek Gusti Allah. Wong nikmat pernikahan niku surga. Nah inilah. Tapi kalau kita ikut tuntunan Nahdlatul Ulama, NU mendidik anak-anak, ayo le satrul aurah, tutup auratnya kamu. Yang tidak pakai kerudung. Yang biasanya membuka aurat di jalan, ayo tutup auratnya. Dan ajaran-ajaran Islam lainnya diajarkan di Jamiah Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian, NU niki boten bisa dipisahkan dengan pesantren. Karena berdirinya NU itu dari pesantren. Jadi katanya Mbah Muhyidd, NU itu adalah pesantren besar dan pesantren itu adalah NU kecil. Jadi lek kula niki dados pengurus, kok bisa sampean dijadikan pengurus di Banyuwangi, wong sampean itu dari pengurus PB dan tempatnya di Jember. Tadi kula niki ato, Pak. Kula niki Jember. Asalnya Jember. Tapi karena yang menugaskan adalah PBNU. Niki sami di pesantren itu kalau sudah kiai menugaskan kepada santri, nggih kudu gelem. Nggih ngoten pun, saya tidak berargumentasi ini dan itu. Bismillah, saya siap melaksanakan tugas-tugas pengurus caretaker, niat khidmat kepada Nahdlatul Ulama, niat sam'an wa ta'atan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kemudian ayat itu, ini ben tuntas kalau jelasaken ayat niki nggih. Lanjut nggih? Boten napa-napa nggih. Lanjut. Wa ahussu biha ala ghanami. Ini jawabune ke As'ad niki, dawuh ke As'ad, kula niki pasti tidak wa ahussu ala ghanami. Nah, artinya ambil daun-daunan itu untuk kambingku, saya mengambil daun-daunan itu untuk kambingku. Jawaban dari Nabi Musa. Artinya nopo? Nahdlatul Ulama, pengurus NU niku tugase riayatul ummah, mengayomi umat. Di NU niki pancen mulai dari korak sampai kori nggih wonten. Tapi semua itu harus diayomi. Tugas pengurus NU adalah ngayomi umat. Bukan memprovokasi umat berbuat kemungkaran, berbuat maksiat, berbuat kedoliman, tapi riayatul ummah limaslahatil ummah. Niki makna filosofi dari ayat itu. Sehingga alhamdulillah MWC NU Muncar niki punya program Safari Ramadan. Di sini berkumpul ada pemerintahan, ada Pak Camat, ada Polsek, ada Danramil. Karena kita mengenal simfani minan nas, idza saluha saluhan nas wa idza fasada fasadan nas wa huma al ulama wal umara. Dua golongan dari umat manusia ini kalau baik, maka manusia itu akan baik. Dua golongan manusia ini kalau tidak baik, maka manusia juga berakibat tidak akan baik. Siapa itu? Al-ulama wal umara. Jadi Nahdlatul Ulama ini mulai dulu tidak diperuntukkan untuk membuat makar kepada pemerintah. Tidak diperuntukkan untuk membuat kerusakan kepada pemerintahan.
tapi limaslahatil ummah wa riayatul ummah wa limaslahati pemerintahan. Ini tugas dari Nahdlatul Ulama. Makanya tadi saya sangat setuju Pak Camat kalau ada program tentang menjaga kebersihan, menjaga lingkungan. Lazisnu PBNU salah satu programnya adalah Green Pondok Pesantren. Bagaimana pondok pesantren bersih, bagaimana pondok pesantren bisa mengelola sampah, termasuk green lingkungan. Karena kalau tidak, maka akan tumbuh penyakit-penyakit. Dan yang sangat membahayakan adalah tentang rumah kaca, pemanasan global. Oleh karena itu, saya berharap pemerintah mulai dari tingkat desa, kecamatan, ranting, MBC, ayo kita buat program green lingkungan, green pondok pesantren. Karena ini sesuai dengan mutu Nahdlatul Ulama sekarang, PBNU merawat jagat dan membangun peradaban. Nggih. Hafal nggih? Merawat jagat dan membangun peradaban. Itulah misi dari Nahdlatul Ulama. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waliya fiha ma'arib ukhra. Nah niki. Dan NU itu bisa diperuntukkan untuk yang lain, bukan hanya untuk keagamaan, tapi di bidang sosial. Alhamdulillah. Bencana yang ada di Indonesia, bencana yang ada di dunia, Lazisnu PBNU ini ikut berpartisipasi membantu mereka. 3,336 triliun dalam 1 tahun yang dikelola oleh Nahdlatul Ulama. Jadi kontribusi Nahdlatul Ulama kepada kemanusiaan, kepada bencana baik di dalam negeri dan luar negeri besar sekali, terutama kepada Palestina. Alhamdulillah kula niki pengurus Lazisnu sampai detik ini dipercaya oleh berbagai pihak, bantuan-bantuan mengalir lewat Lazisnu PBNU khususnya kepada Palestina. Terakhir masih ada uang sekitar 70 miliar. Lek duit 7 miliar dikit ditum teng jenengan saya ini. Nah, waliya fiha ma'aribi ukhra. Jadi Nahdlatul Ulama ini bukan hanya urusan tahlil, bukan urusan berkat. Nah, Nahdlatul Ulama juga berkiprah dalam bidang-bidang sosial dan politik. Bukan berarti anti politik. Nahdlatul Ulama, pengurus-pengurus NU, kiai-kiai NU, kalau ikut berpolitik itu dalam rangka memikirkan negara kesatuan Republik Indonesia, bukan untuk kepentingan sendiri. Inilah para hadirin makna dari filosofi wadiyama'a di bukhra. Qala alqiha ya Musa. Wah, perintah Allah, lemparkan tongkat itu wahai Nabi Musa. Nah ini Pak, kalau sudah seperti ini, Nahdlatul Ulama dalam sejarah tidak pernah diam. Termasuk Kiai Kulo, Ki As'ad Syamsul Arifin. Karena saya ikut menulis sejarah beliau. Masya Allah, berperang menjadi pasukan Hizbullah demi kemerdekaan negara Republik Indonesia. Jadi kalau sudah Nahdlatul Ulama itu sudah berperang, ngajak perang, niku berarti keadaan genting. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sudah terkait dengan negara kesatuan Republik Indonesia, ada pihak-pihak yang menghancurkan negara Republik Indonesia, Nahdlatul Ulama tidak akan tinggal diam. Inilah para hadirin makna dari filosofi fa'alqiha ya Musa. Tapi mun pun dalam keadaan aman, lek pun aman, boten usah perang-perangan Pak. Tidak usah ikut-ikut perang. Khudha wa la takhaf sanu'iduha siratahal ula. Watmum yadaka ila janahika takhruj bayda
min ghairi su'in ayatan ukhra linuriyaka min ayatinal kubra. Lepun aman, ayo kembali ke tongkat lagi. Urusi masjid, urusi TPQ, urusi madrasah, urusi pondok pesantren, urusi fakir miskin, urusi kaum-kaum du'afa, urusi anak-anak yatim, urusi orang-orang yang tidak mampu bersekolah. Karena apa? Mengurusi kaum du'afa itu, ibghuni fi du'afaikum fa innama tunsarun wa turzaquna bi du'afaikum. Kata Rasulullah, cari orang-orang du'afa. Kalau nyuwun dikian Ustaz, lazisnu MBC ini harus jalan biar bisa membantu kaum-kaum du'afa. Karena apa? Fa innama tunsarun wa turzaqun wa turhamuna bi du'afaikum. Karena kalau kita ini tidak membantu kaum du'afa, lek tiang muncar niki boten enten sing peduli kepada kaum-kaum du'afa, kaum-kaum fakir, kaum-kaum miskin, tunsarun wa turzakun wa turhamun, itu tidak akan ada. Pertolongan dari Allah, rizki dari Allah, kasih sayang dari Allah, karena masih ada orang yang peduli kepada kaum-kaum du'afa. Lewat mana? Lewat lazisnu, lewat gerakan Nahdlatul Ulama. Dan itu sudah banyak dilakukan oleh kiai-kiai pondok pesantren yang selalu mengayomi kaum-kaum du'afa, orang-orang fakir miskin. Inilah para hadirin yang bisa saya sampaikan dalam forum ini. Kami berharap saya atas nama pengurus Karteker PCNU Banyuwangi, monggo panjenengan tetap bagaimana MBC ini berjalan dengan normal, ranting berjalan dengan normal, semua urusan serahkan kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama. Lan kulo piyambak, kulo niki hanya petugas pesuruh dari PBNU, tidak punya kebijakan-kebijakan apa-apa. Kalau sudah ditugasi PBNUA, maka saya akan melaksanakan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini manfaat dan barakah. Kalau benar itu dari Allah, tapi kalau saya mungkin dari kulo piyambak lan kulo nyuwun maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Moga